Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dits Priyadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi rental mobil berbasis web. Dan ini adalah diagram ERD yang sudah dibuat, di mana di sini terdiri dari beberapa bagian, ada owner, kendaraan, transaksi, dan pelanggan. Nah, pada bagian owner sendiri di sini ada ID, nama, NIK, alamat, nomor telepon. Dan untuk kendaraan ada nomor plat, jenis, nama, kode mobil, jumlah kursi, dan warna. Dan untuk pelanggannya pun sama, ada identitas nama, username, password, ID pelanggan, nomor telepon, alamat, dan NIK yang didaftarkan. Dan sini ada transaksi yang nanti terjadi. Dan selanjutnya yaitu use case diagram yang saya buat, di mana pada use case di sini pada bagian backendnya sendiri, admin di sini dapat mengelola merek mobil, mengelola tambah mobil, data perjalanan, data user, dan mengelola harga mobil dan mengelola pesanan. Nah, sebelum semuanya itu dilakukan, admin diwajibkan login terlebih dahulu, di mana di sini dengan memberikan penjelasan yaitu include, di mana semua transaksi itu diwajibkan login terlebih dahulu. Dan pada masing-masing ini admin dapat melakukan create data ataupun read data dan delete data, tergantung fungsinya apa. Itu akan disesuaikan tergantung dari aplikasi. Lalu selanjutnya di sini tadi activity yang dilakukan sudah dijelaskan sebelumnya, dari mengelola merek, tambah data perjalanan, data user, harga, dan pesanan. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian backend. Di sini pada bagian front end, di sini ada use case dari user, di mana pelanggan dapat melakukan register terlebih dahulu dan nanti datanya dapat dicek oleh admin. Selanjutnya dari data user ini dapat melakukan read data, update, delete, ataupun membuat data. Setelah melakukan registrasi, user diwajibkan melakukan login terlebih dahulu, di mana user ini dapat melakukan aktivitas dari melihat daftar mobil, mencari jenis mobil, dan menentukan tujuan. Selanjutnya di sini dapat melakukan peminjaman, dan peminjaman ini terdiri dari tanggal pinjam, tanggal kembali, dan di sini pelanggan dapat melakukan pembayaran. Nah, di sini sudah dijelaskan kembali activity admin seperti sebelumnya, dan activity user adalah register. Maksudnya bukan activity, itu use case diagram dari user, di mana aktivitasnya adalah register, mengelola data user, melihat isi mobil, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu adalah activity diagram, di mana activity diagram ini menggambarkan sebuah proses pada sistem berupa aliran kerja dari proses tersebut. Ini adalah activity diagram dari pemesanan, di mana aktornya adalah customer dan penyewa. Pada activity diagram pemesanan sendiri, pada bagian customer yaitu pertama melakukan register, setelah itu data akan terregistrasi kepada sistem, dan selanjutnya akan memilih mobil, di mana nanti apakah mobil sesuai, maka dapat melanjutkan pemesanan dengan menerima invoice pemesanan atau nota. Dan selanjutnya itu melakukan pembayaran dan menyerahkan berkas jaminan berupa KTP ataupun berkas jaminan lainnya sebagai tanda untuk nanti di jaminan saat pinjaman. Apabila mobil tidak sesuai maka langsung selesai. Dan di sini adalah activity diagram pengembalian. Aktornya masih customer dan penyewa, dimana pertama itu melakukan dari data invoice pemesanan yang pada peminjaman, di sini dibawa kembali. Selanjutnya admin akan mengecek pemesanan, lalu bisa melakukan pengembalian mobil. Setelah itu akan memberikan konfirmasi, dan pemilik ataupun dari pihak penyewa mengembalikan berkas jaminan yang sebelumnya ditahan oleh pihak penyewa, oleh pihak pemilik sewa.
Selanjutnya itu activity diagram login admin, di mana aktor utamanya adalah admin. Di sini saya memecah beberapa bagian. Kalau sebelumnya ini ada pemesanan dan pengembalian. Saya pecah di sini, di mana activity diagram yang pertama itu, activity diagram selanjutnya itu login admin, dan aktor utamanya adalah admin. Dan di sini sudah diberikan deskripsi, di mana preconditionnya menampilkan halaman login, itu halaman yang sedang diakses, dan post conditionnya itu proses sesudahnya. Jadi ketika sudah melakukan login, maka halaman selanjutnya itu halaman dashboard. Nah, seperti ini tampilannya activity diagram login admin, di mana admin melakukan login ID dan password, login apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan login berhasil, maka menampilkan dashboard. Apabila tidak, maka masih memberikan notif salah dan disuruh melakukan login kembali. Selanjutnya itu activity kelola user. Saat admin sudah melakukan login dari dashboard, maka admin dapat melakukan akses kepada menu daftar user. Apabila admin sudah selesai melakukan login dan login berhasil, maka di sini akan menampilkan halaman login, maksudnya menampilkan halaman user, dan di sini akan menampilkan data user. Selanjutnya itu activity diagram sistem, kelola tambah mobil. Di sini aktornya masih admin juga. Dan dari sini preconditionnya adalah halaman dashboard dan post conditionnya adalah halaman kelola mobil. Pada activity diagram ini, admin dapat melakukan penambahan data pada merek mobil. Apabila sudah melakukan login, maka data tersebut dapat ditambahkan oleh admin. Selanjutnya itu tambah mobil, hampir sama seperti sebelumnya. Pada tambah merek, diwajibkan login terlebih dahulu. Ketika sudah melakukan login, maka admin dapat melakukan penambahan mobil. Nah, di sini yaitu aktivitas diagram tambah perjalanan, hampir sama juga seperti sebelumnya. Diwajibkan login terlebih dahulu. Apabila sudah memiliki akses login, maka dapat melakukan pengelolaan terhadap data perjalanan. Begitupun dengan kelola harga mobil, mengelola pesanan, dan selanjutnya itu adalah sequence diagram, di mana aktornya adalah penyewa mobil, transaksi, pembayaran, dan petugas. Di sini penyewa memilih jenis mobil dan dapat memilih harga sewa juga. Nah, di sini pada mobil ke transaksi, apabila sudah akan melakukan transaksi, maka diwajibkan mengisi formulir sewa. Setelah mengisi formulir sewa, maka diwajibkan melakukan pembayaran. Pada tabel transaksi juga, di sini akan ada pembuatan kwitansi yang dilakukan oleh petugas. Nah, jika petugas sudah selesai melakukan pembuatan kwitansi, maka akan diberikan kepada penyewa. Berikutnya yaitu kelas diagram. Pada kelas diagram ini menggambarkan tabel-tabel yang dibuat berdasarkan aktivitas dari sistem yang sudah dibuat. Pada admin dan customer diwajibkan login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password dengan sistem registrasi one-to-one, karena di sini yang didaftarkan adalah yang krusialnya itu adalah nomor KTP yang bersifat unik. Jadi bersifat hanya dapat melakukan rental satu kali. Maksudnya ketika user sedang melakukan penyewaan, maka user tidak dapat melakukan repeat order apabila mobil tersebut belum dikembalikan. Pada admin dapat melakukan pengelolaan mobil, di mana di sini mobilnya seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya, yaitu bertipe jenis mobil, tipe, plat, dan warna. Nah, dari customer apabila akan melakukan penyewaan tadi sudah saya jelaskan, di sini bersifat one to one. Jadi hanya satu user yang dapat menyewa satu mobil. Apabila ingin menyewa kembali, maka user diwajibkan mengembalikan mobil tersebut.
Nah, di sini adalah kebutuhan hardware dan software. Pada kebutuhan hardware yang saya gunakan, di sini saya menggunakan laptop Asus TUF Gaming dengan prosesor AMD Ryzen 5 Gen 4 dengan RAM 8 GB dan harddisk SSD. Nah, untuk softwarenya sendiri yang saya gunakan yaitu Exam dan VS Code untuk pembuatan programmernya, untuk pembuatan kodenya maksudnya. Nah, ini adalah tabel relasi yang sudah saya buat, dimana di sini sudah saya buat berbentuk database asli karena programnya sudah jadi juga, dan berisi 7 tabel di sini, dimana tabel tersebut ada tabel admin, kategori, harga, mobil, kota untuk tujuannya nanti, lalu tabel customer dan tabel reservasi atau penyewaan atau booking. Nah, inilah spesifikasi basis data yang saya gunakan dengan nama tabelnya admin seperti ini, dengan isinya itu data admin sendiri, dengan nama filenya ID, username, dan password, dengan ID adalah primary key. Selanjutnya itu tabel mobil dengan primary key-nya itu ID, dengan isi yaitu ID, merek, nama, tahun, warna, kursi, nomor plat, dan gambar. Berikutnya adalah tabel kategori, di mana tabel kategori ini primary key-nya itu ID juga masih di sini, itu ID kategori maksudnya, dan isi itu hanya ID dan merek saja. Lalu di tabel harga, di sini ada ID harga juga dengan primary key-nya tadi saya sebutkan, yaitu ID harga, dengan ID harga sebagai primary key. ID harga ini berisi tentang harga dari data kendaraan yang sudah terdaftar. Selanjutnya itu tabel kota. Di sini tabel kota hanya 3 field, yaitu ID kota asal dan kota tujuan. Berikutnya itu adalah tabel customer. Nah, customer ini atau user ataupun pelanggan dengan primary key-nya itu ID pelanggan, dan dapat nama filenya itu ID, nama lengkap, username, alamat, telepon, password, dan nomor KTP dengan primary key ID pelanggan. Dan yang terakhir adalah nama tabel saya buat itu reservasi, di mana reservasi ini memiliki kode ID, yaitu ID reservasi yang bersifat primary key. Selanjutnya ini adalah desain interface yang saya buat, di mana login admin. Di sini adalah interface untuk backend terlebih dahulu. Pada bagian admin, halaman login admin yang diwajibkan login adalah username dan password. Selanjutnya ini adalah desain halaman dashboard adminnya. Lalu berikutnya adalah dashboard halaman tambah mobil, halaman tambah merek, maksudnya ini halaman daftar mobil, tambah merek, halaman tambah mobil. Lalu ada halaman tambah jarak juga. Berikutnya halaman daftar member atau user yang sudah melakukan registrasi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah halaman daftar pesanan. Ini berisi daftar-daftar user yang sudah melakukan pemesanan baik di bulan sekarang ataupun bulan sebelumnya ataupun tahun sebelumnya. Dan ini adalah halaman user yang saya buat di versi interface-nya untuk halaman registrasi akun. Setelah melakukan registrasi, maka user dapat melakukan login. Dengan login itu yang menggunakan username dan password. Ini adalah halaman dashboard dari user dari rancangan interface-nya. Ini bagian front end seperti ini. Lalu ini ada halaman daftar mobil juga untuk front end. Dan berikutnya itu adalah implementasi antarmuka aplikasi. Nah, ini halaman login yang sudah jadi, yang sebelumnya saya buat.
Ini adalah halaman dashboard. Ini menu daftar mobil. Ini menu tambah merek. Menu tambah mobil ini menu daftar mobil, maksudnya berisi mobil-mobil yang sudah terdaftar di pihak penyelenggara rental tersebut. Di sini ada tambah merek. Tambah merek ini saya baru menambahkan 3 jenis merek kendaraan. Mungkin nanti selanjutnya akan saya tambah lagi. Dan ini adalah menu tambah mobil berdasarkan merek mobil yang ditambahkan. Selanjutnya itu menu tambah jarak. Pada menu tambah jarak ini berisi jarak yang akan didaftarkan, misalkan dari Sukabumi ke Bogor, Sukabumi ke Depok, dan nanti pada daftar harga akan dijumlahkan, misalkan dari Sukabumi ke Depok berapa harganya. Ini berikutnya adalah menu daftar member. Admin dapat melihat daftar member yang sudah terregistrasi di sini. Dan ini adalah menu daftar pemesanan. Pada bagian ini admin dapat mengetahui pesanan siapa saja yang sudah terdaftar dari awal berdirinya perusahaan. Nah, ini menu registrasi user berupa seperti ini. Nama, username, alamat, telepon, password, dan nomor KTP. Ini halaman dashboard dari user. Nanti di sini dia dapat memilih mobil apa dari tujuan mana ke mana. Ataupun seperti ini, pada halaman dashboard user yang sudah melakukan register dapat melihat daftar mobil yang tersedia di sebelah sini, daftar mobil seperti ini. Dan ini adalah menu pemesanan. Jika kita akan melakukan pemesanan, misalkan kita mau menyewa mobil Avanza hitam dengan jarak Pamekasan Sumeneb, atau misalkan Pamekasan Sukabumi, ataupun Sukabumi Ujung Genteng gitu, ini harganya 300.000. Nah, ini misalkan kita ingin menyewa kembali ataupun ingin ganti gitu dari Sukabumi ke Bogor. Nah, ini harganya yaitu 800.000. Nah, di sini ada tanggal pinjam juga, misalkan kita pinjam tanggal berapa dan dikembalikan tanggal berapa. Misalkan kita ingin menyewanya sehari, maka kita misalkan tadi ingin menyewa mobil Expander jurusan Sukabumi Bogor. Nah, ini tanggal pinjam dan ini tanggal kembali, misalkan kita menyewanya cuma sehari. Nah, ini adalah invoice pemesanan, dan nanti ini ketika user sudah melakukan sewa maka diwajibkan melakukan pembayaran ke sini dan melakukan konfirmasi pembayaran via nomor telepon ataupun menghubungi admin. Nah, nanti di sini dapat dicetak dokumen. Jadi ketika ingin melakukan pengambilan mobil, maka dokumen tersebut harus dicetak terlebih dahulu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.